Iya, Pak. Oke, Citra, apa nih yang pengen kamu diskusiin hari ini? Mungkin bisa dari CV dulu mungkin. Bapak, ya, mohon maaf saya sambil lihat laptop, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi yang masih saya bingung itu kan suka ada yang nanya, yang bilang kalau di CP itu yang data diri, posisi data diri yang kayak seperti itunya harus dibetulkan itu gimana ya Pak? Yang Maksud, pertamanya harus di mana aja gitu. data diri itu data tentang apa? Informasi pribadi atau semuanya? Yang tempat tanggal lahir, yang posisi data diri, Oh, kontak, keahlian, yang gitunya Pak. posisi apa yang duluan gitu. Iya, Ya, kamu itu jadi gini, kalau dari posisinya ya, paling simpel adalah yang kamu tulis tuh sebenarnya udah benar. Oke? Posisinya tuh kayak iya, gitu aja gitu. Intinya tuh informasi pribadi tuh silahkan ditaruh di atas gitu ya. Gitu. iya, Misalkan informasi pribadi ya macam-macam ya. Kalau kamu pakai desain ya ada foto, ada nama lengkap gitu ya. Terus minimal ada 5 iya, informasi dasar, yaitu tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sama sosmed gitu. Sosmednya ya LinkedIn aja gitu. iya. Nah, kalau kamu daftar yang sifatnya Oh, butuh postur badan, boleh masukin postur tinggi badan, berat badan. Kayak kamu daftar CS, personal assistant, pramugari gitu-gitu. oh, iya. Teller gitu-gitu. Nah, selanjutnya setelah ada informasi pribadi dicek, kamu punya pengalaman kerja nggak? Kalau punya pengalaman kerja, taruh di atas pengalaman kerjanya. Tapi sebelum itu, kamu biasanya akan menuliskan summary CV atau ringkasan CV. Gitu. Ada orang yang nulisnya profil gitu atau tentang saya, terserah gitu. Profil itu silahkan Iya. tuliskan yang di atas gitu. Habis itu baru nanti pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu macam-macam ya, boleh kerja. Kamu pernah kerja di perusahaan apa gitu ya, baik statusnya tetap Iya. atau kontrak, terus pengalaman freelance, part time gitu, terus entrepreneur kamu udah usaha sendiri, atau kamu punya pengalaman magang gitu, itu taruh di atas gitu, judulnya pengalaman kerja gitu. Oh, jadi di bawah profil yang tempat pendidikan ini, Pak. Ya, pokoknya intinya gitu. Itu termasuk yang diduluin gitu. Pendidikan di bawah. Kalau ada pengalaman kerja Oh, yang dinaikin gitu. oh iya. Gitu. Terus habis itu baru pengalaman pendidikan, baru nanti pengalaman training dan certification training, dan course, seminar gitu-gitu, baru ada skills gitu. Ini baru ngomongin positioning ya. Nah, kalau desainnya Iya, kamu bikin desain kanan kiri gitu, positioning sih iya, nggak terlalu bermasalah kan juga, apalagi dia cuma satu halaman misalkan gitu, itu nggak terlalu bermasalah. Kalau udah jadi dua iya, halaman, intinya yang diduluin adalah yang pengalaman kerja dan lain-lain gitu. Tadi aku sebut gitu. Tapi kalau misalkan cuma satu halaman, dia mau dilari di mana aja, mata kan ngeliatinnya gampang. Tapi biasanya yang di iya, atas itu adalah informasi pribadi, ringkasan CV, atau profil, atau summary, atau about me, terserah namanya apa itu, ya. Terus habis itu baru pengalaman kerja, iya, organisasi, dan lain-lain gitu. Itu baru cara positioning ya, gitu. Aku belum ngomongin cara nulisnya, iya, gitu. iya, Jadi positioning itu tidak terlalu berpengaruh. Untuk fresh grade, punya pengalaman magang, silahkan dinaikin, gitu. Kalau nanti kamu punya pengalaman kerja, itu adalah yang dijabarkan. Tidak hanya menuliskan perusahaannya apa, periodenya kapan, kamu jabatan apa, tapi ada tugas tanggung jawab yang di breakdown di situ. oh iya Pak. Intinya gitu ya, secara general. Citra. Iya. Ada lagi nggak? Kalau untuk masalah keahlian itu katanya tidak boleh pakai bulat-bulat. Apa emang boleh, Pak? Ada yang bilang boleh, ada yang Yang bilang boleh enggak. salah, Kayak, yang bilang boleh salah. Oke, oh, siapapun yang bilang boleh salah. Kalau kamu ada orangnya, silahkan kasih kontakku. Oke, aku pengen ngobrol iya, sama beliau. Daripada infonya nyebar salah terus ya. Gitu. Bulat-bulat iya, itu salah. Itu ada di kontenku di LinkedIn, nanti silahkan dicek atau nanti aku kasih linknya. Gitu. iya, Simbol-simbol, bulat-bulat, persentase-persentase itu salah. Kecuali skill itu adalah hasil penilaian resmi gitu. Misal contoh kamu nulis oh, Microsoft Office gitu. Katakanlah bintang 5 iya, gitu. Emang kamu sempurna Microsoft Office-nya? Setara Bill Gates kah kemampuanmu? Setara founder-nya kah gitu. Itu kan cuma oh estimasimu iya, pribadi gitu. Atau iya, misalkan paling simpel apa, orang misalkan keahlian dia nulis gitu Microsoft Word gitu misalkan, tulis full gitu, artinya kamu sejago itu Microsoft Word, itu hasil dari apa? Bukankah itu estimasimu sendiri gitu. Itu kan hasil penilaianmu iya, pribadi, makanya simbol-simbol itu tidak valid gitu.
Ya, nggak semuanya bisa Hmm. terukur pakai simbol-simbol kayak begitu. Sebenarnya simbol-simbol itu kan cuma tingkat kepedeanmu aja dengan itu, gitu. Iya. Kalau aku uji beneran emang yakin hasilnya segitu. Nah, gitu loh. Makanya itu Hmm. salah satu alasan kenapa ya ada simbol-simbol itu salah. Nah, yang lebih salah lagi adalah orang yang bilang itu benar gitu. Itu nanti silahkan dikasih tahu Hmm. teman-teman kamu yang nggak tahu. Mau itu simbol atau pakai bar gitu ya, ada yang full, ada yang setengah Iya. ini, salah itu jelas. Bintang Oh bintang iya 5 Pak. terus keisi berapa atau bulat-bulat atau persentase Microsoft Office 100%. Gila ya itu setara Bill Gates gitu. Gitu kan. Atau ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris 80%, bahasa Indonesia 100% gitu. Kalau itu Iya. interview sama aku bener waktu itu ada gitu. Bahasa bahasa Indonesia 100% terus aku nanya waktu itu, "Mas, kamu 100% gini kamu emang hafal setiap kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia?" "Enggak." "Enggak, Pak." Gitu. Lah itu nulisnya 100% artinya sempurna, nggak ada kelemahan gitu. Dari mana itu? Siapa yang ngukur alat itu? Itu kan cuma estimasi pribadi akhirnya. Kecuali kamu nulis yang hasil tes, misalkan kayak TOEFL dalam kurung. Misal gini, skill bahasa Inggris gitu kan. Eh, dalam kurung TOEFL sekian gitu. Gitu. Atau Iya. bahasa bahasa Inggris dalam kurung mahir titik dua TOEFL skor 600 gitu. Nah, itu Hmm. udah tak Iya. terbantahkan itu hasil hasil tes 600 gitu. Nggak bisa dibantah. Tapi itu cuma estimasi pribadi itu cuma tingkat kepedean. Nah, kalau ngomongin tingkat kepedean nggak usah kasih simbol, nulis kata aja itu udah menunjukkan kamu pede, kamu bisa itu. Nanti tinggal dicek. Tinggal kita tanyain lagi, mungkin nanti ada cek di prakteknya gitu. Gitu ya. Jadi Ya. dilarang pakai Berarti simbol. kalau Hmm. berarti kalau pakai deskripsi yang seperti saya itu nggak apa-apa Pak. Pakai deskripsi nggak ada Tinggal masalah dihilang, gitu. Boleh gitu tinggal kalau dihilangkan simbol. boleh gitu. Dihilangkan simbolnya itu boleh. Oh Jadi iya. menjabarkan skill itu boleh gitu kan. Itu Microsoft Office dalam misalkan menjabarkan atau misalkan tulis Microsoft Excel gitu kan, tulis aja gitu. Logika if, VLOOKUP, HLOOKUP misalkan gitu, terus habis itu bikin dashboard gitu misalkan, boleh gitu jabarin gitu. Tapi kalau misalkan pakai simbol-simbol enggak. Alasannya itu adalah penilaian Anda pribadi bukan hasil tes tertentu gitu. Jadi itu hanya menunjukkan tingkat kepedeanmu terhadap skill itu, bukan hasil pengukuran resmi. Gitu ya, bahasanya gitu ya Citra ya. Iya, Pak. Nanti silahkan disampaikan ke teman-teman yang masih pakai simbol-simbol lucu gitu. Ya, kalau simbol kontak itu kayak Gmail, Instagram, alamat itu boleh apa Kalau atau mau pakai simbol kayak gitu nggak masalah, asal kamu pakai CV oh, yang desain. Simbol-simbol semacam itu ya itu tidak boleh ada di CV yang ATS friendly. Kalau didesain boleh, boleh gitu. yang itu kayak gini seperti apa Pak? Yang CV design, Ya ini ya CV-mu ini CV termasuk design. CV desain Oh, gitu. iya. Nanti browsing lagi bedanya CV ATS gimana, misalnya kamu nggak tahu apa itu CV ATS. Yang cuma Oh kayak iya. teks simple ke bawah gitu. Ini CV-mu ini CV desain. CV desain itu ya Kalau CV ada untuk desainnya gitu. oh iya. Kalau untuk pengalaman kerja harus wajib dicantumkan dari bulan berapa sampai bulan berapanya, Pak? Oh ya jelas ada periodenya istilahnya. Aku nggak ngomong bulan berapa sampai bulan berapa, tapi ada Hmm. periodenya. Ya itu sebagai Hmm. timestamp biar kita tahu dari kapan sampai kapan gitu. Kalau nggak Hmm. ada timestampnya salah. Sama kayak riwayat organisasi, saya pernah jadi ini, saya pernah jadi gini, nggak ada periodenya salah gitu. Gitu. Kita nggak tahu kamu tuh di sana tuh periodenya kapan gitu. Orang ada periodenya aja bisa bisa kurang sempurna. Misal nih ya, kamu nulis periode, misalkan ya, kamu nulis misalkan pengalaman Ya. organisasi, misalkan pengalaman organisasi BEM gitu. Terus aja, oh enggak organisasi deh, pengalaman magang deh, gitu kan. Staff apa gitu. Terus kamu nulisnya cuma 2021. Kita nggak tahu itu. Kamu artinya 2021 itu apakah sepanjang tahun, 3 bulan, 1 minggu, Hmm. 1 jam, sehari, kita nggak tahu. Jadi sebenarnya itu salah tetepan. Oh ya. Karena penanda waktu yang nggak detail hanya sekedar kamu bilang saya pernah di tahun lalu, misalnya itu. Saya pernah di tahun 2021 gitu. Hanya sekedar pernah. Padahal tadi aku bilang pengalaman kerja itu yang ditonjolin harusnya, ya. Oh ya. Bagusnya bulannya ditulis kayak Agustus sampai Februari misal, atau hanya dituliskan berapa bulannya, 3 bulan, 4 bulan. Ya tetap periodenya bulan tahun gitu aja gitu. Oh iya. Sama
sama riwayat organisasi juga lebih baik gitu, Pak. Kalau ya yang penting ada penanda waktunya aja. Aku tadi bilang kalau Oh ya. yang satu bulan tahun ya yang lain bulan tahun. Kalau yang satu tahun sampai tahun ya semuanya tahun-tahun gitu loh. Biar konsisten. Oh iya, Pak. Jangan warna-warni. Ya. Ada yang bulan tahun, ada yang tahun-tahun, ada yang tahun Oh, doang, ada yang nggak ada. Itu malah salah. Pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, seminar itu biasanya kayak gitu pasti ada periodenya pendidikan gitu. Silahkan tuliskan yang konsisten. Mau tahun-tahun ya tahun-tahun semua gitu. Bulan tahun ya ya. bulan tahun semua gitu. Biar rapih. Kan saya pernah nge-review CV juga ya, Pak. Mm-mm. Lalu katanya ditambahin minat karir. Nah, itu apa wajib? Apakah minat karir wajib? Tidak. Tapi apakah Tidak. boleh ditulis? Boleh. Tapi hati-hati. Dalam arti gini, minat karir itu kamu akan tulis misalkan gini. Tulis yang benar-benar kamu minati, tapi jangan salah pakai CV. Misal, kamu nulis nih, minat karir ABC di bidang ABC. Jangan sampai CV-mu kamu pakai untuk lamar DEFG, paham nggak? Oh iya. Gitu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, jangan sampai kamu nulis minat karir, bahasanya belibet, padahal nggak penting. Contoh bahasa belibet tuh orang suka nulis kayak gini. Memiliki minat karir di bidang A, B, C, maupun bidang-bidang lain yang sesuai dengan jurusan saya. Itu kalimat ini pemborosan yang sebenarnya nggak penting. Seolah-olah kamu mau Oh, bilang, intinya kamu tuh minat semua yang sesuai jurusan, gitu kan? Ya nggak sih? iya. Ya, ini suka muncul. Ini aku sengaja, terima kasih udah ditanya. Nanti mungkin ada yang nonton teman-teman itu. Pernah nggak ada yang nulis kayak gitu ya? Saya minat karir di bidang A, B, C, namun tidak menutup kemungkinan di bidang lain yang sesuai dengan bidang saya. Ya sudah, berarti kan yang penting sesuai bidangmu kan? Ya sudah, Iya. gitu. Ya udah, berarti kan intinya sesuai kan? Ya udah, berarti kalimat itu pemborosan dan tadi makanya. Jadi hati-hatinya di dua tadi, gitu. Hati-hati jangan sampai kamu nulis minat, nulisnya udah benar, tapi makainya salah. Wow, kamu nulisnya udah tegas A, B, C doang nih, nggak ada komanya, tapi dipakai untuk DF. Atau tadi nulisnya kamu nggak ragu gitu, A, B, C maupun yang lain. Itu seolah-olah kamu ngomong kayak, saya tuh favorit banget tuh makan apel, jeruk, melon, maupun buah-buah lain yang saya doyan. Ya intinya kan kamu suka Oh, makan buah yang kamu doyan kan? Ya sudah, kan iya. banyak tuh, yang ngapain kalimat itu ditulis gitu kan, jadi lucu logikanya. Nanti kamu akan sering Iya. menemukan CV kayak begitu. Di mana paling sering di timeline LinkedIn gitu. Iya. Itu pasti itu Berarti nanti. di apa? Di surat lamaran juga jangan dicantumin. Soalnya kan saya nyantuminnya berminat di bidang administrasi maupun di bidang lainnya. Jadi itu tidak boleh juga, Pak. Nah itu kan lucu, kayak gitu, administrasi dan lainnya. Lainnya itu luas Oh, banget loh. Berarti kalimat itu nggak perlu ada. Ngapain kamu ngomongin minat? Surat lamaran itu isinya 3 paragraf. Diingat-ingat ya. Ini nanti di record jadi nggak usah dicatat nggak apa-apa. Intinya iya. 3 paragraf. Paragraf pertama sampaikan perkenalan dan maksud. Perkenalkan, nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai ini di PT ini, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui ini. Udah paragraf pertama itu. Mm-mm. Nggak usah sampaikan minat. Oke? Paragraf kedua, Iya. perkenalkan dirimu dalam tanda kutip ringkasan CV-mu, gitu ya. Kenalin nih siapa kamu secara general, sama mulai menyampaikan dokumen pendukungnya apa. Paragraf kedua. Contoh misalkan, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki total pengalaman magang selama sekian bulan sebagai ini. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, misalkan customer service, digital marketing, misal sales dan marketing gitu ya, yang didukung dengan Iya. kemampuan untuk mengoperasikan software ini, misalkan gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya Oh, lampirkan ABCDE. Dah, paragraf kedua cukup gitu. Paragraf ketiga, oh iya. penutup. Penutup itu biasanya kamu menyampaikan apa, cara menghubungi kamu lagi, harapan dan doa, dan closing statement biasanya. Paragraf ketiga misalkan, Hmm. apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kompetensi saya, silahkan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp ini, atau email ini, atau akun LinkedIn ini. Gitu. Semoga gitu ya, Oh iya. kita bisa bekerja sama di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dah closing, nggak ada minat-minat disampaikan di surat lamaran Oh, gitu. Kecuali iya, nanti iya. kamu bikin cover letter, beda lagi tuh cover letter gitu.
browsing dulu cover letter itu gimana gitu. Cover letter ada Iya. peminatan, ada perkenalan kamu itu dalam tanda kutip yang kayak tadi saya adalah seorang ini dengan pengalaman ini ada itu, terus habis itu ada statement lagi kenapa kok kamu kandidat yang cocok gitu. Gitu. Itu beda lagi. Hmm. Tapi di surat lamar nggak ada kayak gitu. Minat-minat kayak gitu. Ya, bukankah ngelamar itu kamu menunjukkan rasa minat? Kamu ada nggak ngelamar tapi nggak minat? Nggak ada. Ya udah, simple kan berarti? Ya, ya nggak? Itu, Iya. itu maksudku kayak gitu. Daripada memang minatnya koma, 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 berarti kita ini ya, itu. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Ingat ya, ada sesuatu yang wajib harus tertulis. Kalau wajibnya udah ada, yang nggak wajib mau dimasukin nggak apa-apa. Gitu. Boleh nggak masukin minat? Boleh. Asal yang informasi tadi di struktur itu sudah dimasukin, gitu ya. Sama kayak kamu nanya, boleh nggak masukin hobi di CV? Boleh. Tapi pastiin pengalaman-pengalaman yang lain, informasi kayak pengalaman kerja, magang, organisasi dan lain-lain udah dimasukin dengan benar, gitu. Oh, Ya, iya. gitu. Atau nanti ada yang nanya, boleh nggak organisasi di breakdown gitu? Nggak cuma nama organisasinya, tapi aku ngapain aja di jabatan itu. Misalnya aku jadi bagian danus di ini atau sekretaris di BEM gitu. Terus aku job deskku ngapain? Boleh dijabarin, boleh. Gitu. Oh, iya. Organisasi boleh dijabarin, tapi jangan sampai organisasi dijabarin, pengalaman kerja nggak dijabarin atau magang nggak dijabarin. Itu salah. Itu namanya salah prioritas. Oh, iya. Gitu. Ada gambaran ya, gitu. Iya, Pak. Hmm, kayak gitu. Hmm, paling untuk pertanyaan CV cuma segitu, Pak. Oke. Atau apapun Kalau yang sifatnya nanyain, umum, general boleh, yang lain boleh. oh ya, kalau untuk lamaran itu yang untuk perihal KTP, ijazah itu teh gimana, Pak? Kirimkan dokumen sesuai dengan yang gini, cek dulu, anggap aja loker yang kamu lamar udah kamu pastiin itu loker bener ya, gitu. Oke ya, kita udah ngomongin Hmm. loker bener dulu. Yang nomor satu, kirimkan dokumen sesuai dengan yang diminta. Tidak semua yang meminta dokumen pribadi di awal itu palsu. Aku kasih tahu, aku ulang lagi. Tidak semua yang meminta dokumen pribadi di awal itu palsu. Terlebih loker-loker yang sifatnya lokal, perusahaan-perusahaan lokal gitu, itu biasanya dokumen pribadi itu akan diminta di awal. Ada beberapa yang kayak udah minta di awal. Pribadi itu nggak cuma KTP, NPWP, KK, sertifikat vaksin, SKCK, surat keterangan sehat gitu-gitu. Itu ada yang seperti itu, oke? Tapi kalau ngomongin secara umum, secara general, biasanya ya tidak sampai sedetail itu. Baca lagi lowongannya. Kalau di lowongannya tidak minta, cuma lowongannya cuma ngomong silahkan tuliskan kirimkan lamaran ke sini. Ya apa iya kamu cuma kirim surat lamaran? Kan enggak gitu. Ya enggak sih? Ya. Gitu. Padahal dia arahnya silahkan kirimkan lamaran. Apa cuma surat lamaran? Enggak Iya. kan? Sama kayak silahkan kirimkan CV ke sini. Apa cuma CV gitu. Minimal tuh ya aku akan sangat menyarankan jangan cuma CV doang gitu loh. Paling enggak surat lamaran sama CV. Kalau mau standar ya lamaran, CV, ijazah, transkrip. Kalau filenya masih cukup, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, dah itu aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang kan tadi di surat lamaran ada yang menyampaikan gitu. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan misalkan Hmm. berkas administrasi dan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui nomor ini. Ada di surat lamaran ada itu, gitu. Ya. Jadi nggak semuanya kamu langsung nge-scan banyak info pribadi dikasih semua kayak gitu. Takutnya Oh, nanti iya. kalau pas kamu dapat info loker yang palsu nanti. Berarti untuk yang punya saya tinggal dihapus KTP sama kakak ya, Pak? KTP ya, saya KTP kakak. Emang ada KTP kakak? Iya, saya suka ngirimin itu kalau ngelamar. Oh gitu. Oh aku pikir tuh Iya. yang kamu liatin ke aku. KTP kakak enggak, jangan dikasih. Oh, iya. Kalau nggak diminta nggak usah dikasih. Nanti aku Untuk, jelasin di sesi detail. Hmm. oh ya. Untuk apa? Berarti udah cukup, Pak, untuk yang Yang umum. general, yang umum udah cukup ya. Ya. Oke, kita masuk ke sesi yang detail.